fogging pencegahan DPD area 60, RT-nya Bapak Asep Kamaludin. Bersama Bapak Asep Kamaludin, gimana Pak untuk masalah foggingan ini? Mudah-mudahan warga 60 terhindar dari Amin, siap. Makasih Pak ya. Jangan lupa tuh. yang sudah menempatkan waktunya atas pasti. Oke. Fogging adalah metode pengendalian vektor yang dilakukan dengan menyemprotkan insektisida ke udara untuk membunuh nyamuk atau serangga vektor lainnya. Metode ini sering digunakan untuk mengurangi populasi nyamuk yang membawa penyakit menular seperti demam berdarah atau malaria. Sekarang fogging. Untuk sampah sudah diirikan. Untuk fogging aja, terkait fogging gimana? Fogging. Bagus. Tujuan utama dari fogging adalah mengurangi populasi vektor penyakit, seperti nyamuk, yang dapat menyebarkan penyakit menular kepada manusia. Dengan mengendalikan populasi vektor tersebut, diharapkan dapat mengurangi risiko penularan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk tersebut, seperti demam berdarah, malaria, atau penyakit lainnya yang ditularkan oleh vektor serupa. Fogging juga bisa menjadi bagian dari program pengendalian vektor yang lebih luas untuk menjaga kesehatan masyarakat. Manfaat fogging meliputi 1. Asteris mengurangi penularan penyakit. Fogging membantu mengurangi populasi vektor penyakit seperti nyamuk, sehingga dapat mengurangi risiko penularan penyakit menular yang disebarkan oleh vektor tersebut, seperti demam berdarah, malaria, dan penyakit lainnya. 2. Peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan mengendalikan populasi vektor penyakit, fogging dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan mengurangi jumlah kasus penyakit yang disebabkan oleh gigitan vektor. 3. Membantu program pengendalian penyakit. Fogging sering menjadi bagian dari program pengendalian penyakit yang lebih luas yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan, sehingga dapat membantu mencapai tujuan pengendalian penyakit di tingkat komunitas atau populasi. 4. Mengurangi gangguan akibat serangga. Selain mengurangi risiko penyakit, fogging juga dapat membantu mengurangi gangguan yang disebabkan oleh serangga vektor, seperti gigitan nyamuk yang menyebabkan gatal-gatal dan ketidaknyamanan lainnya. 5. Efektivitas cepat. Fogging dapat memberikan efek yang cepat dalam mengurangi populasi vektor, sehingga dapat menjadi respons yang efektif terhadap situasi darurat terkait penularan penyakit tertentu. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan fogging juga memiliki beberapa keterbatasan dan potensi risiko, seperti resistensi serangga terhadap insektisida, dampak negatif terhadap lingkungan, dan kekhawatiran terkait kesehatan manusia. Oleh karena itu, penggunaan fogging perlu dipertimbangkan secara cermat dan diintegrasikan dengan strategi pengendalian vektor lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. Selain fogging, ada beberapa langkah pencegahan yang penting untuk mengendalikan penyebaran demam berdarah DBD. 1. Pengendalian jentik nyamuk. Mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang menjadi vektor DBD. Ini termasuk menghilangkan genangan air di sekitar rumah, menutup tempat penyimpanan air yang tidak terpakai, dan membersihkan bak mandi, ember, atau wadah air lainnya secara teratur. 2. Penggunaan kelambu. Menggunakan kelambu pada tempat tidur atau jendela untuk melindungi dari gigitan nyamuk saat tidur di malam hari. 3. Penggunaan repelan nyamuk. Menggunakan repelan nyamuk yang efektif pada kulit atau pakaian untuk mengurangi risiko gigitan nyamuk. 4. Penggunaan pakaian yang tepat. Menggunakan pakaian yang menutupi tubuh secara penuh, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada waktu yang rentan terhadap gigitan nyamuk. 5. Pengelolaan lingkungan.
Memastikan lingkungan sekitar rumah tetap bersih dan bebas dari tempat-tempat yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, seperti wadah bekas, ban bekas, atau barang-barang lain yang dapat menampung air hujan. 6. Sistem drainase yang baik. Memastikan sistem drainase yang baik di lingkungan sekitar untuk mencegah genangan air yang dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk. 7. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan DBD, cara-cara menghindari gigitan nyamuk, dan langkah-langkah untuk menjaga lingkungan agar bebas dari vektor DBD. 8. Pemantauan dan penanganan kasus. Pemantauan kasus DBD secara aktif, diagnosis dini, dan penanganan yang tepat pada kasus-kasus yang terjadi untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Kombinasi dari langkah-langkah ini dapat membantu dalam pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue secara efektif.